Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuwaisyah Widyadani dari SMP Negeri 3 Cimahi, kelas 7I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang lapisan bumi. Selamat menyaksikan. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Di dalamnya terdapat air, tanah, dan udara. Bumi memiliki 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Lapisan pertama bumi adalah atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan atau uap gas yang menyelimuti bumi. Yuk kita mengenal lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan terakhir eksosfer. Yang pertama ada troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di paling bawah. Dan yang kedua ada stratosfer. Stratosfer sebagian besar terdiri dari ozon atau O3. Yang ketiga ada mesosfer. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor. Dan yang keempat ada termosfer. Termosfer memiliki suhu yang panas, yaitu 1982 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya teman-teman. Lalu ada ionosfer. Nah, pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion bermuatan yang disebut ionosfer. Nah, yang terakhir ada eksosfer. Di lapisan eksosfer terdapat banyak satelit. Gaya tekanan udara di eksosfer sangat rendah. Wah, mengapa ya sangat rendah? Jawabannya ada di pembahasan selanjutnya, yaitu tekanan udara. Tekanan udara disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Semakin tinggi ketinggian suatu tempat, maka semakin sedikit tekanan udara yang berada di sana. Tak heran para pendaki gunung jika sudah sampai di puncak gunung akan kesulitan bernafas. Lalu ada lapisan ozon. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Ozon berfungsi sebagai penyerap sinar ultraviolet dari matahari. Lapisan keduanya itu litosfer. Litosfer adalah lapisan bebatuan yang ada di bumi. Seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Litosfer mencakup lapisan dalam bumi. Lapisan dalam bumi terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan juga kerak samudra. Lalu ada mantel bumi. Dan yang terakhir ada inti bumi. Nah, dua teori mendasar struktur bumi, yaitu teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Nah, apa itu teori tektonik lempeng? Teori tektonik lempeng pada dasarnya membahas bahwa bumi tersusun atas lempeng-lempeng yang bergerak. Nah, lempeng yang bergerak saling menjauh bersifat divergen, sedangkan lempeng yang bergerak saling mendekat bersifat konvergen. Ini adalah ilustrasi subduksi dan tabrakan lempeng akibat pergerakan lempeng. Mengapa ya lempeng tektonik itu bergerak? Ya, lempeng tektonik bergerak karena terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Nah, ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Ini adalah ilustrasi jika terjadinya gempa bumi, ada epicentrum dan juga hiposentrum. Gempa bumi di dasar laut yang menyebabkan gelombang air laut disebut tsunami. Nah, lalu ada gunung berapi. Gunung berapi terbentuk karena peristiwa subduksi, yaitu ketika terjadinya tabrakan antara dua lempeng. Kita juga perlu mengenal status gunung berapi. Lalu ada lapisan terakhir, yaitu adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hampir 70% bagian bumi terdiri dari air. Hidrosfer meliputi lautan, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Nah, hidrosfer itu seringkali dikaitkan dengan siklus air. Siklus air disebut juga hidrologi. Panas matahari yang membuat air di permukaan bumi menguap disebut evaporasi. Proses pengembunan-nya disebut kondensasi. Lalu proses jatuhnya uap air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan disebut presipitasi. Kemudian air menyerap ke dalam tanah disebut infiltrasi. Proses ini terjadi secara terus-menerus. Nah, lalu ada banjir. Ayo, siapa sih yang nggak tahu banjir? Tentu saja semuanya tahu kan? Nah, banjir diakibatkan oleh tingginya curah hujan, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk, lalu ada akibat perilaku manusia yang buruk. Nah, yang suka buang sampah sembarangan, stop ya, jangan seperti itu. Lalu ada ilustrasi banjir. Nah, seperti ini ya ketika banjir terjadi. Nah teman-teman, ingat ya, bumi akan baik jika kita juga baik, maka jagalah bumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.